Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin. Salawatullah wa salam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man 'asa wa taqa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kunci kesuksesan hidup sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Dan hanya Allah yang akan membalas nilai ketakwaan itu, yang balasannya baik di dunia akan ditampakkan dan di akhirat juga dibentangkan pahala yang seluas langit dan bumi. Tidak ada satupun kesuksesan yang hakiki kecuali didasari dengan ketakwaan. Kesuksesan semu banyak digapai oleh banyak orang, tetapi itu bukan kesuksesan yang hakiki dan abadi, tapi hanya semu. Orang ahli maksiat kelihatannya dia sukses belajar, berkarir, berbisnis, tapi itu bukan kesuksesan yang hakiki dan abadi, tapi sesungguhnya itu adalah semu, dan bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu musibah, bala, ujian. Ada 3 kategori. Yang pertama diberikan kepada orang-orang mukmin 2 hal. Yang satu diberikan kepada orang-orang yang tidak mukmin, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian, musibah, bencana, malapetaka, kerugian, kehancuran diberikan kepada orang mukmin ada 2 hal sebabnya. Yang pertama, karena kemungkinan Allah ingin menguji agar supaya dia itu sabar dan meningkatkan keimanannya, ketakwaannya, kemudian setelah dia sukses akan diberikan derajat yang lebih tinggi. Ini biasanya diberikan kepada para anbiya wal mursalin dan aulia. Dan orang-orang mukmin yang dikasihani Allah, yang derajatnya akan dinaikkan sebagaimana aulianya Allah, para kekasihnya Allah. Mereka dicoba, diberikan bala, bahkan kehancuran dirinya sebagai Nabi Ayub, bahkan kesedihan yang merundung sepanjang hidup, tapi dengan ketakwaan, kesabarannya dinaikkan derajatnya, dinaikkan pangkatnya di sisi Allah. Dan ini adalah orang-orang yang mukmin, yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah, bencana, bala dan imtihan, ujian, ikhtibar diberikan kepada orang mukmin pula yang mereka sedang lalai, zalim, melalaikan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian mereka maksiat, melakukan mungkar, atau bahkan mereka itu menyetujui dan bahkan mendukung kemungkaran. Ini adalah kategori orang-orang yang lalai dari orang-orang mukmin, dan Allah menurunkan ujian, bala, berupa kerusakan dalam keluarganya, berupa kehancuran dalam usaha,
berupa kehancuran dalam karir, atau bahkan umum musibahnya tidak hanya menimpa kepada seseorang yang melakukan maksiat atau kemungkaran tersebut, bahkan umum sebagaimana diturunkannya hujan banjir yang tidak menjadikan hujan berkah yang menumbuhkan tanaman-tanaman kita, tapi justru menjadi malapetaka kehancuran kehidupan, tanaman, gedung-gedung, atau bahkan gunung meletus tidak terkendalikan, korbannya amat banyak, atau bahkan tsunami, badai yang menimpa kepada kita, yang sesungguhnya itu tidak akan diturunkan bala itu kecuali untuk ujian bagi orang-orang mukmin yang lalai atas perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu saat Zainab binti Jahsin, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Anuhliku wa nahnu sholihun?" Apakah kita ini juga akan hancur bersama mereka, sementara kita, di antara kita dan kita ini adalah orang-orang yang soleh? Rasulullah menjawabnya, "Na'am." Iya, kita akan ikut hancur apabila kerusakan di muka bumi mereka lalai akibat ulah tangan-tangan orang yang berbuat kemungkaran dan maksiat tidak terkendalikan lagi. Ahli tafsir banyak yang menafsirkan ayat-ayat ini dalam wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Firman Allah, dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim. Ketika siksaan itu diturunkan, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Surat Al-Anfal ayat 25. Ini memberikan satu pengertian, perhatian, bahwa apabila kita, di antara kita ada yang melakukan maksiat, ahli tafsir banyak menafsirkan fitnah di sini adalah kemaksiatan, kemungkaran, kemudian merajalela, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dilarang, atau mungkin karena didukung oleh penguasa, atau bahkan dilindungi undang-undang, kemudian ini merajalela di sebuah bumi, maka Allah kemudian menurunkan bala yang tidak terkendalikan, hanya menimpa kepada orang yang berbuat maksiat, tapi menimpa kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu. Ini maka ayat memperingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jauhkanlah dari fitnah, siksa, azab, bala, bencana yang apabila diturunkan tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim, tapi menimpa kepada kita semuanya yang ada di muka bumi ini. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan bala yang kedua ini yang ditimpakan kepada orang mukmin selagi mereka tidak lalai kepada Allah. Dan itu karena ulah tangan kita tidak bertanggung jawab mengelola kepada alam semesta, tidak melindungi kepada kehidupan, tidak humanis terhadap sesama. Maka Allah memperingatkan pula dalam ayat 41 surat Ar-Rum, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Siksa, cobaan, bala, bencana ini yang kedua diberikan kepada orang-orang mukmin yang mereka lalai atas perintah Allah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau bahkan hanya melakukan amar ma'ruf tapi tidak mampu menegakkan nahi mungkar, melarang kemungkaran, melarang kemaksiatan. Karena mungkin juga ada tekanan, setiap ada yang melakukan atau menegakkan nahi mungkar dianggap radikal, karena sesungguhnya ia sedang berdakwah untuk melarang kemungkaran. Maka perjalanan hidup tidak selaras antara amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi hanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak terlaksana karena ada tekanan.
politis atau bahkan ada intimidasi dan lain-lain, sehingga para ulama tidak mampu untuk mengatakan melarang kemungkaran. Dengan demikian, ini juga ancaman bagi kita semuanya. Apabila kemungkaran telah merajalela, tidak ada yang mau menegakkan, melarang, maka Allah pun akan menurunkan siksa dan bencana ini. Kita semuanya sebagai orang mukmin wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar dengan metodologi, dengan cara, dengan teori yang benar. Al-amru bil ma'ruf bi ma'rufin wan nahyu 'anil munkar bi ghairi munkarin. Sebagaimana Imam Ghazali memberikan satu tata cara yang sangat baik diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak perkara yang baik, tapi harus juga dengan cara yang baik. Jangan sampai mengajak perkara yang baik tapi dengan mencederai atau bahkan melakukan kemungkaran. Begitu pula melarang kemungkaran harus juga dengan cara yang baik. Jangan sampai melarang kemungkaran tapi membuat kemungkaran yang serupa. Ini sering salah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Melarang kemungkaran tapi ia sendiri membuat kemungkaran. Dulu dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada kelompok yang melakukan kemungkaran bahkan dilindungi oleh kelompok tertentu. Tetapi ketika penguasa itu melihat kemungkaran tersebut, karena tahu bahwa penguasa itu berdasar atas perintah Allah, ketika melarang kemungkaran harus jangan membuat kemungkaran yang serupa. Ketika ada kelompok di mana satu kapal terdapat penyelundupan minuman keras, dan kemudian diteliti ternyata ada di dalam kapal tersebut minuman keras yang akan dibawa ke tempat raja, karena raja yang memesan minuman keras tersebut penguasa lah untuk acara tertentu. Kemudian ulama tidak mampu untuk melarang. Semua ulama berat dan takut untuk menegakkan melarang kemungkaran. Kemudian ada salah satu ulama yang memberanikan diri, dan kemudian dituangkan semuanya khamr, minuman keras itu di dalam lautan, dan kemudian dipanggil seorang penguasa. Mengapa kau tuangkan? Iya, ini khamr. Ini adalah merusak bangsa kita, merusak negara kita, merusak kader kita, merusak akal kita yang dilindungi oleh agama kita. Kemudian penguasa tidak mampu dan tidak berdaya untuk melakukan pengadilan kepada ulama ini karena masih disisakan satu botol. Semuanya dituang. Kenapa? Jawabnya, aku menuangkan khamr semuanya ini ikhlas kecuali satu. Ketika satu ini aku tidak ikhlas karena berpikir jangan-jangan saya akan menjadi sengketa dengan penguasa. Maka kalau aku tuangkan berarti aku punya musuh dengan penguasa. Tidak ikhlas lagi. Kemudian seorang raja penguasa ini tidak berdaya untuk melakukan pengadilan kepada orang ini. Inilah contoh penegakan nahi mungkar harus tetap ditegakkan. Apabila tidak ada satupun yang menegakkan, maka Allah akan menurunkan bala dan bencana. Yang terakhir, yang ketiga adalah bala diturunkan sebagai ujian dan adab, siksaan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini waliyadzubillah tidak ada pada kita. Yang kita harus menjaga adalah dua musibah yang awal, yang pertama dan kedua. Semoga kita semuanya mampu menjaga ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga Allah tidak tega menurunkan bala bencana kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bittaqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيول والسنم والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.